Halo, perkenalkan saya Leonardus Adi Nugroho, mahasiswa dari kelas DA 47CD dengan NIM 1060122301804. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis karya menurut teori estetika Edmund Burke Friedman. Teori estetika Edmund Burke yang paling terkenal dalam karyanya A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful membedakan antara dua konsep yang indah dan yang agung. Yang indah dianggap sebagai sesuatu yang memberikan kenikmatan estetika yang lembut dan harmonis, sedangkan yang agung menimbulkan rasa kagum, kekaguman, dan bahkan rasa takut yang memukau. Untuk karya pilihannya, yang pertama ada Girl Before a Mirror, karya Pablo Picasso. Yang kedua ada Neptune, karya Damien Hirst. Yang ketiga ada Penangkapan Pangeran Diponegoro, karya Raden Saleh. Dan yang keempat ada Candides, karya Jim Supangkat. Karya yang pertama adalah Girl Before a Mirror, dibuat oleh Pablo Picasso pada tahun 1932 dengan media cat minyak di atas kanvas. Yang pertama ada deskripsi. Karya ini menggambarkan seorang perempuan yang berdiri di depan cermin. Di keseluruhan karya, terdapat bentuk-bentuk geometris dan garis-garis tebal pada tubuh wanita. Digunakan warna-warna yang cerah, sedangkan pada refleksi cerminnya menggunakan warna-warna yang cenderung gelap. Latar belakangnya juga dihiasi oleh pola-pola geometris dengan warna yang cukup kontras. Yang kedua ada formal. Dalam karya ini ditampilkan hubungan antara elemen visual melalui garis-garis hitam tebal yang membentuk kontur tubuh, wajah, dan cermin, serta menciptakan bidang-bidang warna yang kontras. Bentuk tubuh wanita disederhanakan dengan warna-warna cerah yang sangat kontras dengan pantulannya. Pola-pola geometris dengan warna kontras di latar belakang membuat visual terlihat datar. Yang ketiga ada interpretasi, dualitas identitas dan introspeksi batin seseorang perempuan yang diwakili oleh sosok wanita yang melihat ke cermin. Pantulan dalam cermin bukan sekedar bayangan fisik, melainkan simbol dari sisi gelap, ketidakpastian, dan konflik emosional dalam diri, yang berbeda dengan citra luar yang berwarna cerah. Dengan gaya kubistik yang memecah bentuk dan ruang, seniman menyiratkan bahwa identitas manusia bukan sesuatu yang utuh, melainkan terbagi antara kenyataan dan bayangan, dengan yang tampak dan yang tersembunyi. Yang keempat ada penilaian. Melalui karya ini, ada insight yang saya temukan. Menurut saya, karya ini menjadi karya yang maknanya selalu relate sampai kapanpun. Tentang bagaimana manusia selalu terpengaruh dengan pantulan dirinya, entah asumsi terhadap dirinya sendiri, atau asumsi diri manusia pada pandangan orang lain ke dalam dirinya. Oke, untuk karya yang kedua ada Neptune, dibuat oleh Damien Hirst pada tahun 2011 dengan media marmer, perunggu, koral, lapis lazuli, dan akik putih. Yang pertama, deskripsi. Karya ini menggambarkan dewa Neptunus, dewa air tawar dan laut Yunani. Pada karya, tergambar dewa Neptunus dengan gaya patung-patung Romawi kuno. Di patung tersebut, tempeli koral-koral atau cangkang dari hewan laut dan juga penggunaan warna biru di hampir keseluruhan karya dengan hanya menyisakan sedikit warna putih. Yang kedua ada formal. Dalam karya ini ditampilkan beberapa hubungan di dalam elemen visual melalui patung bergaya Romawi kuno, penggunaan cangkang dari biota laut, dan penggunaan warna-warna yang erat kaitannya dengan laut itu sendiri. Dengan pemilihan tersebut, semakin menggambarkan karya ini merupakan karya yang menggambarkan sang dewa laut. Yang ketiga ada interpretasi. Karya ini menampilkan sebuah kemegahan dan maskulin, tergambar melalui bentuk besar dan tekstur kasar yang ada dalam patung. Citra patung pun seakan menegaskan kekuatan dan intensitas yang besar. Pemilihan cangkang biota laut pun menjadi gambaran akan kekuatan alam dan penggambaran laut itu sendiri. Yang keempat dari penilaian. Setelah melihat karya ini, saya merasa melihatnya sebagai representasi laut itu sendiri, melalui warna dan juga media yang dipakai. Selain itu, karya ini juga menggambarkan sebuah kekuatan itu sendiri. Untuk karya ketiga ada karya dari Indonesia dengan judul Penangkapan Pangeran Diponegoro,
yang dibuat oleh Raden Saleh pada tahun 1857 menggunakan media cat minyak di atas kanvas. Yang pertama deskripsi. Lukisan ini menggambarkan adegan di mana Pangeran Diponegoro ditangkap oleh pasukan Belanda. Lukisan ini menampilkan tokoh-tokoh berpakaian tradisional Jawa dan seragam Eropa, lengkap dengan ekspresi wajah yang kuat. Tokoh-tokoh Belanda dalam karya ini digambarkan kerdil dan berkepala besar. Warna gelap mendominasi latar belakang, sedangkan Pangeran Diponegoro ditampilkan dengan jubah putih yang kontras, berdiri gagah tanpa rasa takut, dengan ekspresi kuat dan tangan mengepal. Di tengah-tengah pasukan Belanda itu sendiri. Yang kedua ada formal. Raden Saleh menggunakan cat minyak dengan susunan gambar diagonal yang membuat lukisan ini terlihat dinamis dan penuh ketegangan. Perbedaan antara terang dan gelap membuat Pangeran Diponegoro menjadi pusat perhatian. Lukisan ini juga dibuat dengan sangat detail dan terlihat nyata, memberikan kesan mendalam dan suasana yang tegang. Gaya lukisan ini memadukan bentuk nyata dengan sentuhan romantis, sehingga membuat adegan penangkapan ini terasa heroik dan juga menyedihkan. Yang ketiga ada interpretasi. Karya ini ingin menyampaikan pesan mendalam tentang perlawanan, kehormatan, dan juga tragedi. Pangeran Diponegoro ditampilkan sebagai sosok yang tenang dan bermartabat, menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan kolonial. Sang seniman, yang notabene seorang Jawa yang mendapat pendidikan seni di Eropa, tampaknya ingin menunjukkan bagaimana keagungan dan keberanian tokoh pribumi dapat menandingi kekuasaan penjajah. Lukisan ini mencerminkan semangat nasionalisme yang mulai bangkit pada saat itu. Yang terakhir penilaian. Saat melihat karya ini, saya merasakan ada dua sisi penilaian. Di sebelah kiri terlihat penggunaan warna yang lebih gelap, yang menurut saya sebagai gambaran sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda yang menjebak Pangeran Diponegoro. Sisi lainnya terlihat lebih terang, sebagai gambaran sebuah kebangkitan dan juga perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro itu sendiri. Oke, untuk karya terakhir ada karya berjudul Ken Dedes yang dibuat oleh Jim Supangkat pada tahun 1975 dan dibuat ulang pada 1996 dengan media plaster gipsum, kayu, cat, dan marker. Yang pertama deskripsi. Patung ini terlihat sangat sederhana, penggabungan karya modern yang lebih fresh. Bagian atas patung hingga bagian setengah dada menggunakan patung yang bergaya Nusantara kuno, sedangkan ke bawahnya bergaya yang lebih modern yang menggambarkan seksisme dan keindahan lekuk tubuh seorang perempuan. Yang kedua ada formal. Gipsum pangkat menggunakan gaya minimalis dengan bentuk sederhana yang mengesankan keanggunan tanpa detail berlebihan. Garis-garis tubuh Ken Dedes dibuat lembut dan mengalir, menunjukkan keindahan yang alami. Patung ini menampilkan tekstur halus dan proporsi yang seimbang, membuatnya tampak elegan dan stabil. Teknik pengerjaan yang rapi memperkuat kesan tenang dan bermartabat pada patung tersebut. Yang ketiga ada interpretasi. Patung Ken Dedes ini bukan sekedar menampilkan keindahan sosok perempuan, tetapi juga memuat simbol kekuatan dan martabat perempuan dalam budaya Jawa. Kim Supangkat seolah ingin menegaskan bahwa Ken Dedes bukan hanya lambang kecantikan, tetapi juga simbol kekuatan politik dan spiritual yang memengaruhi sejarah. Dengan gaya sederhana dan tenang, patung ini memberi pesan tentang penghargaan terhadap peran perempuan dalam sejarah dan budaya. Yang terakhir, ada penilaian. Menurut saya, patung Ken Dedes karya Gipsum Pangkat ini punya makna yang dalam. Meski bentuknya sederhana, patung ini tetap terlihat anggun dan penuh wibawa. Saya suka bagaimana Gipsum Pangkat bisa bikin patung yang sederhana tapi tetap mengesankan. Pesan yang disampaikan tentang peran perempuan juga terasa jelas. Jadi bukan soal cuma keindahan, tapi juga tentang makna yang penting. Karya ini patut diapresiasi karena berhasil memadukan keindahan bentuk dan makna sejarah dengan cara yang sederhana tetapi kuat. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.